Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, Mister harap kalian juga sehat-sehat ya. Oke, sebelum dimulai, marilah kita membaca doa bersama-sama agar pembelajaran hari ini menjadi lancar. Berdoa dimulai. Amin. Oke, selanjutnya Mister akan mengajarkan kalian tentang globalisasi. Jadi, peran Indonesia di wilayah Asia. Kemudian kita akan belajar tentang teks eksplanasi. Silakan lihat gambar di samping ini. Apa yang kamu ketahui tentang peran Indonesia di antara negara-negara di wilayah Asia pada umumnya dan wilayah Asia Tenggara pada khususnya? Dari gambar di samping apa yang kalian ketahui? Jadi sebanyak 21 kepala negara dari Asia Pasifik hadir di forum APEC, termasuk Presiden Amerika Serikat Barack Obama, Presiden Tiongkok, Presiden Rusia, dan lain sebagainya. Tidak hanya kepala pemerintahan atau presiden, hampir 500 orang pemimpin perusahaan besar pun juga hadir dalam kegiatan APEC tersebut. Indonesia menjadi sangat menarik untuk negara-negara yang lain karena posisi Indonesia yang sangat strategis. Namun Indonesia pun juga tidak ikut dalam daya tarik para pemimpin dunia karena menurut politik luar negeri bebas aktif, Indonesia menempatkan dirinya harus bersikap positif atau bersikap di posisi yang tengah. Seperti itu. Ya, itu tadi tentang wilayah Indonesia di ruang lingkup Asia Pasifik atau peran Indonesia di wilayah Asia Pasifik. Selanjutnya, Mister akan membacakan teks eksplanasi. Oke, silakan dilihat. Jadi bahasa Indonesia itu dinilai layak menjadi bahasa ASEAN. Kenapa? Karena merupakan bahasa dari negara dengan penduduk yang besar. Bahasa Indonesia berasal dari negara dengan penduduk sekitar 250 juta, seharusnya bisa menjadi bahasa ASEAN. Kata guru besar tetap bidang linguistik Universitas Mataram, Profesor Dr. Mahsun, MS, digelar wicara internasionalisasi bahasa Indonesia di Universitas Negeri Jakarta. Menurut Mahsun, bahasa Indonesia memang hanya memiliki 90.000 kosakata, tetapi mempunyai strategi gramatikal untuk menciptakan kata baru. Sehingga bahasa Indonesia merupakan bahasa yang kaya. Misalnya, dari kata hati banyak dikembangkan menjadi mata hati, jatuh hati, patah hati, hati-hati, dan lain sebagainya. Atau dari kata anak berkembang lagi menjadi peranakan, kekanak-kanakan, kemudian dan lain sebagainya. Pada kesempatan yang sama, budayawan Indonesia France Magnis Suseno atau akrab disapa Romo Magnis menilai bahasa Indonesia layak menjadi bahasa global. Wow! Dalam bahasa Indonesia, kita bisa ungkapkan apa saja, jadi masuk akal kalau bahasa Indonesia diakui di ASEAN. Bahasa Indonesia itu sempurna, tidak kaku, dan bisa berkembang. Oleh sebab itu, ia menyayangkan semakin banyak generasi saat ini yang merasa lebih percaya diri menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa utama ketimbang menggunakan bahasa Indonesia. Bagi saya, mengherankan orang Indonesia pakai bahasa Inggris di rumah. Kemampuan bahasa Inggris cukup dipelajari sebaik mungkin sebagai bahasa asing. Saya dukung orang kita bisa pakai bahasa asing, bisa maju. Tetapi kalau bahasa Indonesianya sebagai bahasa ibu diganti, rasanya kosong karena tidak menyatu ke hati. Jelas Romo Magnis yang belajar bahasa Indonesia sejak tahun 1962. Oke, silakan tulislah diagram yang tersedia pada buku kalian sesuai dengan perintah yang ada di buku. Kemudian Mister akan jelaskan salah satu dampak positif dari globalisasi adalah bahasa Indonesia menjadi makin dikenal di kawasan Asia Tenggara pada khususnya dan di dunia pada umumnya. Guru
diharapkan dapat mengiringi siswa pada pemahaman tentang peran Indonesia yang akan semakin diperhitungkan di wilayah Asia Tenggara dengan dijadikannya bahasa Indonesia menjadi bahasa ASEAN. Oke, diagramnya silakan ditulis, nanti Mister akan nilai. Oke, sekian pembelajaran dari Mister Gunawan. Itu tadi kesimpulannya tentang globalisasi, yaitu dampak positifnya. Kemudian jika ada pertanyaan atau yang kurang jelas, nanti bisa menghubungi Mr. Gunawan dan Mr. Gunawan akan menjelaskannya lagi. Let's say hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Thank you for today, kids. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.